Bus Transjakarta lagi-lagi mengalami kecelakaan hingga memakan korban seorang wanita berinisial T berusia 52 tahun. Buntut kecelakaan maut itu, jam kerja sopir Transjakarta kembali menjadi sorotan anggota Dewan di DKI Jakarta. Peristiwa tersebut terjadi pada Sabtu tanggal 16 Juli sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat. Kasih Laka Subdit Gakum Ditlantas Polda Metro Jaya Kompol Edi Purwanto mengatakan awalnya sopir bus Transjakarta berinisial YH berhenti di halte Kramat Sentiong untuk menurunkan korban. Saat itu, korban turun melewati pintu samping kiri pengemudi. Kemudian, setelah dipastikan turun, sopir bus langsung menjalankan kendaraannya kembali. Baru sekitar 5 meter ternyata penumpang tersebut tertabrak dan terlindas roda depan bus Transjakarta, ucap Edi kepada wartawan. Minggu tanggal 17 Juli, korban mengalami luka parah di bagian kepala dan dinyatakan meninggal dunia di lokasi. Korban mengalami luka pada bagian kepala dan tangan kanan patah hingga meninggal dunia di TKP, sambungnya. Polisi tengah menyelidiki kasus wanita berinisial TA berusia 52 tahun yang tewas ditabrak bus Transjakarta di halte Kramat Sentiong. Polisi menduga ada unsur kelalaian dari peristiwa tersebut. Kompol Edi mengatakan kelalaian itu diduga dilakukan oleh sopir Transjakarta berinisial YH. Sopir Transjakarta dianggap tidak memperhatikan kondisi sekitar sehingga menabrak korban. Ia lalai, berarti tidak sengaja, kata Edi saat dihubungi. Ketika ditanya bentuk kelalaian itu berupa sopir Transjakarta yang tidak memperhatikan area sekitar sebelum jalan, Edi menjawab singkat dan membenarkan dugaan tersebut. Iya betul, tambahnya, hingga sore ini belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka dari kasus tersebut. Polisi masih memeriksa sopir Transjakarta dan saksi lainnya. Buntut dari kecelakaan maut yang berulang dari bus Transjakarta itu, jam kerja sopir menjadi sorotan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi. Edi menilai jam kerja sopir berpengaruh terhadap kesehatannya. Dikasih tahu juga percuma, nggak diindahkan juga. Sekarang kan gini, harus dikontrol in-out-nya, Transjakarta secara operasional, dicek kesehatannya secara proporsional, kenapa kok bisa tabrakan berkali-kali kan pasti ada sebab musababnya. Apakah dia kurang istirahat atau dia sakit atau dia teler, kan kita nggak tahu, kata Prasetyo saat dihubungi, Senin, tanggal 18 Juli tahun 2022. Tapi kalau jamnya diatur dengan baik, in-out-nya diatur saya rasa tidak akan ada seperti itu, sambungnya. Politikus PDIP itu juga menganggap pemanggilan direksi Transjakarta ke DPRD sia-sia. Sebab, hal itu tidak mengurangi frekuensi kecelakaan yang melibatkan Transjakarta tak berkurang. Ya udah berapa kali dipanggil kejadian terus gimana? Kalau orang direktur Transjakarta harusnya yang paham soal transportasi umum. Penekanannya di situ, ujarnya. Prasetyo juga menyoroti kondisi halte Transjakarta yang mulai mengalami penumpukan seiring pelonggaran aktivitas. Dia lantas meminta agar direksi mengatasi permasalahan ini.